Hello, mau sedikit cerita. Sebenarnya kesel banget sih, cuman ya udahlah, kita ambil pelajarannya aja. Nggak usah kesel-kesel, ya kan? Jadi tadi habis pulang dari Bali, kita naik satu airline yang nggak mau gue sebutin brandnya, karena jadi keenakan itu jadi ikan gratis buat dia. Intinya ini airline baru, ya. Gimana ya? Gue mulai ceritanya dengan sangat tidak recommended. Jadi ya terserah kalian mau naik atau mau enggak, tapi yang jelas kalau buat gue pribadi, gue kayaknya nggak akan mau lagi naik airline itu karena udah yang gue alamin sendiri udah terlalu banyak yang gue lihat sangat tidak profesional lah airline ini gitu. Jadi bukan masalah mahal atau murahnya, karena gue juga naik pesawat macam-macam, mau yang mahal mau yang murah, sampai yang murah banget, yang promo sampai gila banget murahnya. Tetep aja gitu ada profesionalisme yang harus dijaga kan, gitu. Kayak misalkan standar standar pelayanan lah gitu. Nah, diawali dengan pramugari. Pramugarinya kalau tadi yang gue nggak tahu ya apakah ini di semua pesawat kayak gini, apakah kebetulan pramugari-pramugari yang gue naikin pada saat itu aja yang kayak gitu. Jadi pramugari-pramugarinya sangat tidak membantu penumpang gitu. Walaupun sebenarnya gue tahu tugas utama pramugari adalah menjaga keselamatan penumpang. Bener gak sih? Setuju gak sih? Yang gue tahu itu sebetulnya pramugari. Nah, cuman masalahnya gini, pramugari-pramugari yang tadi gue naikin sama sekali tidak mau membantu penumpang menaikkan atau menurunkan koper. Bahkan orang tua sekalipun. Bagi gue itu kayak, ya etis nggak etis lah. Tapi gue di sini bukan masalah bicara etis nggak etis, tapi balik lagi ke keselamatan penumpang, bener nggak? Tugasnya pramugari menjaga keselamatan penumpang selama kita ada di pesawat. Itu posisinya adalah orang tua, ada segerombolan orang tua lah, sekelompok orang tua 5-6 orang gitu yang mau nurunin kopernya ke bawah. Dan itu lumayan, yang kayak koper lumayan lah, yang koper lumayan gitu, bukan yang tentengan-tentengan kecil. Itu mereka sampai harus naik ke bangkunya buat ngambil. Kebetulan terus nggak ada yang bantuin, posisi gua pun lumayan berjarak, dan kalau mau turun gitu kan kayak ngantri kan, jadi gue juga nggak bisa, akhirnya gue juga nggak bisa bantuin. Dan gue lihat pramugari-pramugari itu tidak ada yang membantu gitu. Di sini jadi kayak mengutamakan keselamatan penumpang. Kalau itu ketimpa orang tua itu atau jatuh dari bangku itu, ya gitulah gitu. Terus setelah gue jalan ke depan, ternyata pramugarinya tuh lumayan banyak, kayak ada 6-7 orang gitu lah. Nah itu gue lihat ada 2 orang biasa lah di depan, kayak terima kasih pak, selamat datang kembali gitu-gitu. Tapi yang lainnya itu duduk beresin barang pribadi mereka, duduk santai. Di saat belakang gue juga gue lihat masih banyak, masih ada seperempat lah penumpang yang belum turun. Dan jujur gue nggak pernah ngeliat itu sih di airline yang lain ya gitu. Jadi selama penumpang belum keluar, mereka semua posisi standby lah, berdiri, nggak harus berterima kasih atau apa ya, posisi standby aja kan. Nggak enak banget kan, kayak kita ngelewat terus lihat pramugari yang bertugas duduk selonjoran. Mereka benar-benar literally tadi ada satu yang selonjoran gini, ada satu yang beresin koper barang pribadinya entah apa. Ya bagi gue kayak gitulah. Dan pas turun itu ternyata gue nunggu koper gue nggak keluar. Akhirnya datanglah satu orang petugas yang nanyain, kopernya belum ini pak, ikut saya ya ke kantor. Sudah pesan tidak enak. Dan ternyata benar kalau koper kita itu ditinggal. Bukan ketinggalan, tapi sengaja ditinggal di Bali. Dan itu ada total 15 koper. Jadi bukan gua doang, tapi ada 15 koper total yang ditinggal di Bali. Dengan alasan overweight pesawatnya. Kalau itu dibawa overweight. Jadi keselamatan penumpang yang utama. Dan kalau flashback balik ke tingkah laku para pramugarinya, tidak membantu penumpang orang tua yang bahkan harus naik ke atas bangku untuk mengambil kopernya,
ngomongin keselamatan penumpang kayak hmm. Tapi by the way, oke, anggap aja bener ini overweight. Coba deh, gue nggak mau ngejudge juga si airline ini jelek apa bagus, tapi ya kalian yang ini sendiri lah, gue juga nggak tahu. Kayak bagi gue, kalau gue sih bagi gue kayak nggak masuk akal gitu loh, satu airline bisa overload kalau cuman isinya penumpang doang. Tapi intinya yang gue tahu airline ini punya eh, paket juga, punya ekspedisi juga lah gitu. Jadi bagi gue adalah ini dia masukin barangnya malah mengutamakan barang ekspedisi dibanding barang-barang yang bareng-bareng sama penumpang. Yang kesian adalah tadi yang lain-lain, kalau gue masih merasa beruntung lah, gue nggak taruh barang-barang gue yang penting kayak misalnya kunci rumah. Cuman yang gue kesel charger gue di situ, jadi gue ini nggak bisa ngecas nih. Itu cuma ada tinggal satu charger di rumah, ya itu harus gantian lah akhirnya nanti sama bini gue ngecasnya gitu. Cuman kasihan kayak gue tadi ada yang kunci rumahnya di dalam koper dan akhirnya dia harus booking hotel sendiri dan tidak dikompensasi dengan alasan belum 1 kali 24 jam itu koper hilang, jadi tidak akan harus menunggu sampai 1 kali 24 jam. Hello, terus menunggu 1 2 kali 24 jamnya ini di mana? Harus nginep di bandara gitu, ya kan? Akhirnya orang ini harus buka hotel sendiri gitu. Belum yang penumpang lain lagi. Ada yang bawa barang apa yang kayak makanan-makanan gitu yang cuman bisa bertahan 7 jam di luar freezer. Nah, itu kan bakal rusak juga gitu. Tapi ya buat pelajaran lah barang-barang buat kita. Kalau misalnya nanti kalian naik pesawat, barang-barang yang berharga, yang penting, yang terkadang ya kalau barang-barang berharga biasanya kita barang kita lah ya di kabin gitu kan. Kayak misalnya handphone, gadget, atau uang gitu kan. Cuman kayak misalnya yang ini deh, kayak tadi pengalaman kayak kunci rumah, charger, itu dibawa barang kita juga deh di kabin gitu. Dibanding ketinggalan kayak gini nih. Iya kalau misalnya kita ke rumah gini atau masih bisa beli. Kalau misalkan lagi kita yang keluar kota kan ribet. Gila harus beli charger lagi baru. Nah mending kalau baterai kita masih ada pas mau beli charger. Tadi posisi udah 9:30 kita. Kalau udah tutup tokonya dan baterai kita habis, sedangkan kita mau beli charger aja kan antara dua, antara harus pesan di e-commerce, kita gojekin, atau misalnya kita harus pergi naik Gojek buat ke toko handphone buat cari counter. Kan ya kita perlu pesan juga di aplikasi gitu kan. Nah itu kan susah, repot jadinya banget gitu. Nah, tapi yang pengen gue pertanyakan adalah dengan segitu banyak masalah, gue jadi penasaran nih. Ini kita main berandai-andai aja ya. Apakah ini kayak emang kesalahan yang tidak disengaja, atau misalkan airline ini terlalu rakus karena malah mengutamakan paket-paket yang diekspedisi dia gitu. Jadi wah mau dapat duit dari penumpang juga, mau dapat duit dari ekspedisi juga, akhirnya mengorbankan malah penumpang yang naik gitu. Itu kan bagi gue kayak ya gimana menurut kalian? Atau misalkan gue tadi sempat kepikir jangan-jangan ini adalah strategi marketing dari brand ini buat kayak wah orang-orang bakal kesel, bakal marah-marah di sosmed ya kan, banyak orang yang marah-marah karena sampai 15 koper ditinggal. Gue ngebayangin, gue nggak tahu apakah ini di flight gue doang, jangan-jangan di tiap flight 15 koper ditinggal. 15 koper, tiap 15 koper ditinggal. Wah, sehari berapa ratus orang yang akan marah-marah di sosmed. Dan akhirnya setelah orang marah-marah di sosmed, brand ini tinggal mohon maaf, kami akan meningkatkan pelayanan kami, gitu-gitu. Terus besok-besok dia udah memberikan servis yang baik. Akhirnya ya kita yang ditumbalin jadi korban, gitu. Untuk strategi marketing dia. Nah itu beberapa hal yang gue pikirin. Coba apa? Nggak tahu deh. Kira-kira apa nih menurut kalian gimana nih? Kita sharing di komen ya. Apa pernah ada yang ngalamin kayak gini juga? Gue penasaran. Apakah ini strategi marketing? Apakah ini emang tidak disengaja, apakah kayak ini airline yang serakah gitu, atau ada konspirasi yang lain nih. Coba. Sumpah gue penasaran, asli gue penasaran banget sama brand ini ya. Bye bye.